Terima kasih Bapak Dansat Brimob tadi sudah menjelaskan tentang jumlah bom dan kondisi pada saat sterilisasi. Kita selanjutnya mendengarkan bersama-sama bagaimana Puslap 4 Mabes Polri pada saat melaksanakan olah TKP setelah lokasi disterilkan pihak Jibom Satuan Gegana. Silakan Kombes Ari dari Puslap 4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kapolda Metro Jaya, rekan-rekan pejabat utama yang saya hormati Ibu Ketua KPAI, kami dari Pusat Laboratorium Forensik sesuai dengan SOP melaksanakan olah tempat kejadian perkara. Dalam hal ini adalah kasus peledakan. Ada langkah-langkah yang memang kami lakukan setelah TKP dinyatakan steril oleh Gegana, maka tim kami dari Pusat Laboratorium Forensik akan melakukan olah TKP. Dari olah TKP yang kami laksanakan baik di TKP 1, TKP 2 maupun rumah anak yang berkonflik dengan hukum, didapatkan hasil bahwa di TKP 1 terdapat residu bahan peledak dengan kekuatan rendah atau low explosive. Kemudian pada TKP 2 maupun bahan yang didapat dari bom yang belum meledak, kita analisa di laboratorium forensik, kita mendapatkan hasil bahan peledak yang memiliki kekuatan rendah atau low explosive. Kemudian selanjutnya kita juga melakukan pemeriksaan di rumah anak yang berkonflik dengan hukum. Di sana kita juga mendapatkan bahan-bahan peledak yang memiliki kekuatan ledak yang rendah atau low explosive. Dengan kata lain bahwa bahan yang ada di TKP 1 di dalam masjid ataupun di TKP 2 di samping bank sampah itu ada kesesuaian dengan bahan-bahan yang ada di rumah anak yang berkonflik dengan hukum. Itu hasil yang kami lakukan pemeriksaan sampai saat ini, dan hasil itu akan kami rangkum dan kita simpulkan karena memang hasilnya sudah final dari laboratorium forensik. Untuk selanjutnya nanti akan kita berikan kepada penyidik untuk diproses selanjutnya. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih dan saya kembalikan kepada Bapak Kabid Humas. Terima kasih Pak Kombes Ari dari Puslap 4 tadi menjelaskan bagaimana pengolahan barang bukti secara scientific investigation. Kita dengar secara bersama-sama. Saat sekarang kita memberi ruang bagi Direktur Siber tentang pengolahan CCTV untuk kita bisa sama-sama mengetahui sehingga tidak ada informasi yang bias. Waktu kami berikan kepada Bapak Dir Siber. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kapolda beserta seluruh rekan-rekan media yang hadir pada sore hari ini. Kami dari Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya akan memaparkan mengenai proses digital forensik terhadap temuan kami dari 2 barang bukti DVR yang kami terima dari penyidik, dalam hal ini Polres Metro Jakarta Utara. Yang pertama adalah 2 DVR ini adalah DVR yang dipakai atau yang digunakan sebagai media untuk merekam seluruh CCTV yang berada di lokasi SMA 72 Jakarta Utara, di mana tempat terjadinya kejadian pada hari Jumat tanggal 7 November. Yang pertama adalah CCTV dengan merek Hilux, itu berupa 1 buah DVR, dan di dalamnya itu terdapat 1 buah hard disk merek Seagate kapasitas 2 TB. Terdapat 16 channel yang tersimpan di dalam DVR tersebut. Kemudian yang kedua, CCTV dengan merek Hikvision, ini terdapat 1 buah hard disk merek Seagate kapasitas 4 TB, dan di dalamnya terdapat 32 channel kamera yang ada.
Kemudian lanjut bahwa di dalam proses ini kami juga mengadakan proses yang dinamakan kalibrasi waktu atau penyesuaian waktu, di mana untuk DVR dengan merek Hilux itu menggunakan sistem waktu atau time system UTC ya. Jadi UTC itu Time Coordinated Universal plus 08 yang tersimpan secara sistemnya, tetapi secara real time device tersebut sebenarnya adalah mengikuti UTC plus 07. DVR High Vision itu kami melakukan kalibrasi waktu, sistem yang melakukan kalibrasi waktu atau yang tercatat di dalam DVR tersebut adalah UTC 07, sementara real time-nya adalah kurang daripada 5 menit. Jadi nanti kami akan jelaskan di dalam perkembangannya. Jadi yang pertama mungkin bisa dilihat tampilan gambar di depan di layar. Ini dimulai ketika anak yang berkonflik dengan hukum. Ini mohon maaf tidak untuk disalahgunakan secara gambar, tetapi supaya rekan-rekan media paham dan mengerti apa yang terjadi sebenarnya pada saat itu. Pada waktu CCTV menunjukkan pukul 7.28, sebenarnya waktu aktual atau real time-nya adalah 06.28/4. Itu anak yang berkonflik dengan hukum atau dengan anak memasuki gerbang sekolah SMA 72 Jakarta menggunakan seragam sekolah dengan menggendong tas punggung warna merah dan menenteng tas warna biru pada tangan kirinya, serta memakai sepatu hitam dan berjalan ke arah kiri kamera. Yang kemudian yang kedua, melintas terekam dalam channel A02 di ruang seni, itu waktu real time-nya adalah 06.28, itu ABH sendiri menuju koridor ruang kepala sekolah. Lanjut, terekam dengan channel 11 di depan ruang kepala sekolah, ABH ini masih berpapasan dengan seorang wanita. Ini yang kami duga adalah guru dari masih bertegur sapa. Dan selanjutnya adalah ketika melintasi lorong lantai 1 2 yang terekam dengan channel 10, anak tersebut melintas mengenakan tas punggung warna merah pada tanpa alas kaki, celana luar. Jadi ini sudah menginjak waktu 11.43 real time-nya, berarti menjelang pelaksanaan kegiatan ibadah pada saat itu. Kemudian di tampak bagian dalam ada celana berwarna hitam yang tersembul atau terlihat dari luar lebih sedikit, dan dia menuju ke arah tempat ibadah masjid. Dan ini juga menjadi titik awal ketika kita masuk di channel 06 di depan masjid. Jadi channel A06 di depan masjid itu hanya ada satu CCTV yang mengcover. Itu anak memasuki masjid menggunakan seragam sekolah dengan membawa tas merah. Jadi membawa tas merah masuk ke dalam. Kemudian masih terlihat juga yang bersangkutan memantau situasi di dalam dan di luar. Jadi saat itu sedang berdiri saja di dekat tiang, masih tercover oleh kamera yang ada. Lanjut, pada waktu CCTV 12.44 atau waktu real time-nya 11.44.15 masih di channel 30, itu dilihat bahwa anak tersebut memasuki pintu masjid di bagian depan. Nah, ini sudah tidak tercover lagi pada saat itu. Kemudian di waktu setelah kemudian, jadi setelah kemudian di waktu CCTV yang tercover bahwa pukul 11.57 atau waktu aktualnya 12.05, itu anak sudah melepas baju seragamnya dan terlihat menuju ke arah lorong, arah ke arah masjid, dengan memakai celana hitam, kaos putih, dan menggendong senjata mainan atau dummy. Jadi terlihat di CCTV. Kemudian arah tangannya mengarahkan ke arah masjid. Nah, ini nanti temuannya mungkin akan dibahas oleh Pak Dirkrim karena tadi sebelumnya sudah dipastikan oleh dari tim Jibom bahwa menemukan ada peralatan pengendali atau remote. Kemudian pada waktu aktual 12.05.51 tercover dari channel 06 depan masjid bahwa terlihat cahaya warna merah keluar dari dalam masjid disertai ledakan dan mengeluarkan asap berwarna putih. Selanjutnya kembali di channel 30 lorong
lantai 1 timur 2, ABH setelah mengadakan kegiatan yang tadi itu berlari menjauhi masjid. Tampak pintu ruangan terbuka diduga akibat adanya ledakan. Dan selanjutnya kami langsung loncat terakhir bahwa pada pukul 12:05.58 itu para siswa berlari berhamburan meninggalkan masjid ke arah kamera, tercover dengan channel 30 lorong lantai 1 timur 2. Mungkin demikian CCTV hasil analisa digital forensik yang bisa kami sampaikan. Nanti seluruh kesimpulannya akan disampaikan oleh penyidik. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.